Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cilukba, Cinta lingkungan dan kebersamaan. di sini kami akan menganalisis iklan yang melanggar Kitab Etika Pariwara Indonesia dan Undang-Undang. Selamat menyaksikan. Tangan aku gatel-gatel. Saat kamu butuh menjaga orang tersayang, namun terjepit keadaan. Pakai Halodoc aja. Pakai Halodoc untuk chat dokter berpengalaman, kapan dan dari mana saja. Dapat rekomendasi produk 1 jam sampai di rumah. Dengan Halodoc, tenang menjaga. Iklan Halodoc telah melakukan pelanggaran mencantumkan harga Rp0 yang belum pasti, melanggar Etika Pariwara Indonesia 1.2.3 bahasa, penggunaan kata gratis yang tidak boleh digunakan jika ada biaya tambahan, serta 1.4 pencantuman harga di mana harga tidak boleh menyesatkan konsumen, serta melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 9 Ayat 1 Poin A dan K, dilarang mengiklankan secara tidak benar dan menawarkan janji yang belum pasti, dan Pasal 10 Poin A dan D, dilarang membuat pernyataan harga atau potongan harga yang tidak benar, dan melanggar Undang-Undang Penyiaran Pasal 36 Ayat 5, isi siaran tidak boleh bersifat menyesatkan atau bohong. Iklan tersebut menyatakan jaminan 1 jam sampai yang tidak pasti, melanggar Etika Pariwara Indonesia 1.5 garansi di mana jaminan harus dapat dipertanggungjawabkan. Iklan tersebut menampilkan adegan penggunaan oven yang tidak aman, melanggar Etika Pariwara Indonesia 1.10 keselamatan. Iklan tidak boleh mengabaikan segi keselamatan, dan 4.2.3 dramatisasi harus menyantumkan peringatan untuk adegan berbahaya, jangan ditiru. Iklan tersebut memberikan diagnosa dan obat tanpa pemeriksaan fisik melalui video call, melanggar Etika Pariwara Indonesia 2.3.5, 2.3.9, obat-obatan, dan 2.10.5. Iklan jasa layanan kesehatan. Iklan dilarang memberi kesan anjuran obat tertentu dari dokter, dan iklan jasa layanan kesehatan dilarang menawarkan diagnosa tanpa pemeriksaan fisik. Iklan ini telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 17 karena sudah melanggar etika dan peraturan undang-undang yang berlaku. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Iklan Telkomsel tersebut telah mengabaikan segi keselamatan dengan adegan orang yang melempar toren lalu dilempar kepada orang lain. Pada adegan tersebut juga tidak mencantumkan peringatan adegan berbahaya, tidak untuk ditiru. Dalam hal ini telah melanggar Etika Pariwara Indonesia Pasal 1.10 tentang keselamatan, 4.2.3 tentang dramatisasi, adegan berbahaya dan bimbingan orang tua wajib mencantumkan peringatan adegan berbahaya dan jangan ditiru. Pelanggaran selanjutnya yaitu adegan mobil yang diangkat menggunakan arak-arakan yang telah melanggar Etika Pariwara Indonesia 1.12 hiperbola yang tidak boleh berlebihan sehingga menimbulkan salah persepsi oleh halayak yang disasar. Dan juga Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 48 Nomor 2 Poin B tentang norma-norma yang diterima oleh masyarakat umum. Lalu, selanjutnya yaitu isi iklan tersebut menggunakan tanda asteris yang bertuliskan syarat dan ketentuan berlaku yang telah melanggar Etika Pariwara Indonesia 1.3.2, tanda asteris harus mencantumkan penjelasan lebih lanjut terkait tanda tersebut, dan 1.25.1 pencantuman pernyataan syarat dan ketentuan berlaku. Lalu, pelanggaran selanjutnya yaitu menampilkan harga sebesar Rp25.000 untuk kuota 6 GB pada iklan yang telah melanggar Etika Pariwara Indonesia 1.4 pencantuman harga, dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 17 tentang pelaku usaha dilarang memuat informasi yang tidak tepat, hak konsumen Pasal 4, serta pelanggaran terakhir yaitu promo untuk mendapatkan kuota 1 GB di tiap bulannya yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Pelaku Usaha Pasal 9 menawarkan janji yang belum pasti, serta Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 5 dan Pasal 36. Saat kehabisan snack buat anak, kamu tetap sigap. Kasih jempol. Pakai Gomart, cepat beliin kebutuhan. Seperti yang sudah kita lihat,
iklan ini telah melanggar Kitab Etika Pariwara Indonesia. Pelanggaran pertama yaitu adegan melempar barang kepada orang lain. Tertera pada 1.10 tentang keselamatan. Karena terdapat adegan melempar barang kepada orang lain yang terancam membahayakan keselamatan orang di sekitarnya. Pelanggaran kedua yaitu adegan berlebihan yang dapat merusak lingkungan rumah. Tertera pada 1.28.1 karena terdapat adegan berlebihan dengan retakan langit-langit di atas rumah yang tidak pantas terhadap keadaan lingkungan. Pelanggaran ketiga yaitu menggunakan anak sebagai pemeran dalam iklan. Tertera pada 1.29.4.d karena menggunakan anak sebagai talent dengan keadaan merengek kepada orang tua. Terkesan memaksa dengan kekerasan yang akan berdampak pada karakter anak yang manja dan tidak pantas untuk diperlihatkan dalam iklan. Iklan ini juga telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena secara tidak sengaja, termasuk mengeksploitasi anak dalam iklan untuk melakukan adegan sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh anak-anak. Iklan ini juga telah melanggar peraturan perundang tentang label dan iklan pangan pada pasal 47 karena iklan tersebut menampilkan anak-anak yang masih balita atau di bawah umur yang menampilkan adegan yang belum pantas untuk dilakukan, dan telah melanggar peraturan perundangan penyiaran pada pasal 4E tentang perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan. Pelanggaran keempat yaitu menampilkan visual anak yang menjadi besar. Tertera pada 1.12 tentang hiperbola karena terdapat adegan anak kecil berubah menjadi raksasa saat merengek terkesan melebih-lebihkan. Pelanggaran kelima yaitu penggunaan tanda asteris yang tidak jelas informasinya. Tertera pada 1.3 tentang asteris. Terdapat S dan K berlaku yang penyampaiannya tidak jelas pada menit akhir dan itu juga berlaku pada 1.25 karena syarat dan ketentuan berlaku harus disampaikan dengan jelas dan mudah dibaca oleh khalayak. Pelanggaran keenam yaitu pencantuman kata gratis ongkir dan harga. Tertera pada 1.2 tentang bahasa karena terdapat gratis ongkir pada menit akhir, dan 1.4 pencantuman harga karena di iklan tersebut menampilkan harga produk pada saat si ibu sedang memesan makanan anak di GoMart. Dan iklan ini telah melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 10 karena dalam iklan tersebut mencantumkan kata promosi gratis ongkir 40%. Harga murah, produk bagus, kirim cepat gratis ongkir happy. Kalau enggak happy, uangmu kembali. Lazada 100% happy. Dalam iklan tersebut terdapat pelanggaran yang melanggar pasal 1.2.2 tentang bahasa karena dalam iklan tersebut mencantumkan kata murapol. Selanjutnya, iklan tersebut juga melanggar pasal 1.2.3 karena dalam iklan tersebut menggunakan kata 100% dan gratis ongkir. Iklan tersebut juga melanggar pasal 1.6.2 dikarenakan dalam iklan terdapat janji pengembalian uang tanpa keterangan lebih lanjut. Iklan tersebut juga melanggar 1.25.1 karena dalam iklan tersebut terdapat kata syarat dan ketentuan berlaku tanpa keterangan lebih lanjut. Iklan berikut juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 17 ayat 1 F dan D, pasal 9 ayat 1K, pasal 16B dikarenakan dalam iklan tersebut terdapat kata syarat dan ketentuan berlaku tanpa keterangan lebih lanjut. Lalu terdapat pelanggaran Kitab EPI dan juga tercantum janji dan kata pengiriman cepat dan gratis ongkir. Iklan ini juga melanggar Undang-Undang Penyiaran pasal 29 ayat 1 karena melanggar Kitab Etika Pariwara Indonesia. Aduh, susah nih. Sini biar ibu tunjukin caranya. SGM Explore, satu-satunya dengan Iron Sea. Dukung penyerapan 2 kali lipat, bantu si kecil tumbuh maksimal. Biar aku aja, aku ada ide. Yuk ikat di sini. Wah, keren. Yuk tepat. SGM Explore, dukung generasi maju yang berpikir cepat dan berani. Pada iklan ini, tanda asteris tidak mencantumkan keterangan lebih lanjut. Hal ini melanggar Etika Pariwara Indonesia 1.3. Tanda asteris pada iklan harus mencantumkan penjelasan mengenai maksud dari tanda asteris tersebut. Pelanggaran yang kedua, iklan ini memuat adegan kumpulan anak-anak tanpa didampingi oleh orang tua. Hal ini melanggar Etika Pariwara Indonesia 3.1.5. Anak berusia di bawah 5 tahun tidak boleh mengambil peran dalam iklan tanpa pendampingan orang tua.
Pelanggaran yang ketiga adalah iklan ini memuat kata nomor 1 pilihan bunda. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia 1.2.2. Iklan dilarang menggunakan kata-kata superlatif. Pelanggaran yang keempat, iklan ini menyesatkan halayak mengenai harga. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia 1.4. Pencantuman harga tidak boleh menyesatkan halayak. Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Iklan tidak boleh mengelabui konsumen mengenai harga. Pelanggaran yang kelima, terdapat tulisan periode sesuai ketentuan berlaku. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia 1.25. Syarat dan ketentuan berlaku harus diberi keterangan dan penjelasan. Pelanggaran yang keenam adalah tidak mencantumkan resiko pemakaian produk. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia pasal 51. Iklan produk untuk anak usia di bawah 5 tahun harus mencantumkan peringatan tentang dampak negatif produknya. Pelanggaran yang ketujuh adalah tulisan nomor 1 pilihan bunda, merupakan informasi yang tidak benar. Hal ini melanggar Undang-Undang Penyiaran. Iklan harus menyampaikan informasi yang benar. 77 Shopee Live Bombastic Sale. Shopee ada Shopee 77, Shopee PPP, Shopee PPP, Shopee Live Bombastic Sale, Shopee PPP, Shopee PPP, ada Shopee 77, Shopee PPP, Shopee Live Bombastic Sale. 77 Shopee Live Bombastic Sale. Pada iklan Shopee tersebut telah melakukan pelanggaran. Yang pertama, menyatakan kata paling murah melanggar etika pariwara Indonesia 1.2 bahasa 1.2.2 yaitu penggunaan kata paling murah jika dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 2, menyatakan kata gratis 7 miliar koin dan gratis ongkos kirim. Iklan Shopee tersebut melanggar etika pariwara Indonesia 1.2 bahasa 1.2.3 yaitu penggunaan kata gratis yang tidak boleh digunakan jika ada biaya tambahan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 17 poin C, pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi informasi yang tidak tepat. Selanjutnya, mencantumkan harga Rp0 yang belum pasti. Iklan Shopee tersebut melanggar etika pariwara Indonesia 1.4 pencantuman harga yang dimana harga tidak boleh menyesatkan konsumen serta melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 9 nomor 1 poin A dan K dilarang mengiklankan secara tidak benar dan menawarkan janji yang belum pasti dan melanggar pasal 10 poin A dan D dilarang membuat pernyataan harga atau potongan harga yang tidak benar serta melanggar Undang-Undang Penyiaran pasal 36 nomor 5 isi siaran tidak boleh bersifat menyesatkan. Selanjutnya, iklan menampilkan adegan yang mengabaikan keselamatan dengan meledakan diri terkena bom. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia 1.10 keselamatan. Iklan tidak boleh mengabaikan segi-segi keselamatan dan sadisme. Selanjutnya, iklan menampilkan adegan berlebihan Shopee Live yang menjadi terbakar. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia 1.12 hiperbola terkait adegan berlebihan. Sekian analisis yang kami sampaikan. Kami harap video kami dapat mengedukasi agar lebih bijak dalam membuat iklan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.